Halo Sobat Printer, selamat datang di channel AQ Printer. Jadi ini kita kedatangan printer Canon ya. Jadi permasalahan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti konektor USB pada seluruh printer ya. Bisa Canon, Epson, HP, Brother dan lain-lain. Namun sekarang kita memiliki printer Canon tipenya MP287 seperti ini. Ya, jadi permasalahan pada printer ini, konektor USB ya, konektor USB-nya itu letaknya di bagian belakang ya, seperti ini. Nah, untuk tipe ini dia letaknya di samping seperti ini. Nah, ini akan kita ganti ya. Jadi permasalahan printer ini pada saat ingin diinstal di di komputer atau di laptop, dia tidak terdeteksi ya. Dia merespon bahwa kabel ini belum terhubung pada printer, padahal sudah terhubung ya. Nah, ini permasalahan umum yang sering kita dapat. Sekarang kita buka dulu bagian penutup panelnya. Jadi bisa kalian lihat ya tata cara membuka untuk tipe printer MP287. Nah, di sini ada pengaitnya, tinggal dicungkil aja pengaitnya. Kemudian buka. Ini videonya saya sedikit percepat karena durasinya agak panjang ya. Nah, ini ya. Tutorial cara membuka printer ini bisa kalian cari di YouTube ya, banyak caranya. Cuman ini saya hanya fokus bagaimana cara mengganti port atau konektor USB pada printer ini. Jadi ini bukan berlaku pada printer ini aja ya, bisa berbagai macam printer, yang penting konektornya USB ya, sama. Nah, sekarang casing sudah terbuka ya, casing samping. Sekarang kita akan fokus kepada mainboard ini. Nah, jadi kita hanya fokus ke bagian ini, mainboardnya. Sekarang kita buka dulu ya bagian mainboardnya ini. Nah, sini banyak fleksibelnya kita buka satu persatu. Jadi perlu hati-hati ya pada saat menarik fleksibel seperti ini, kabel fleksibel seperti ini. Jangan sampai plastik yang warna biru itu terlepas. Nah ya, karena itu salah satu ini ya, biru itu fungsinya itu untuk merekatkan atau agar pada saat dicolokkan di portnya itu pas ya, nggak longgar, nggak goyang-goyang gitu. Nah, pastikan seluruh kabel tercabut ya. Jadi untuk printer ini memang banyak kabel yang terhubung pada mainboardnya. Jadi saya tidak fokus menjelaskan bagaimana cara membongkar atau membuka printer ini ya. Saya hanya fokus bagaimana cara mengganti port USB atau konektor USB pada printer. Nah, ini seluruh kabel fleksibel sudah hampir terbuka. Ada satu fleksibel ya yang terjepit. Saya buka dulu panel atasnya. Ini saya buka 2 skrup untuk panel atasnya karena fleksibelnya terjepit. Oke, setelah terbuka saya angkat sedikit, kemudian saya tarik fleksibelnya. Kayaknya ini fleksibel scanner ya. Nah, ini ya, saya tarik pelan-pelan. Jangan sampai plastik yang warna biru itu ikut terkelupas ya, karena pada saat dipasang itu kurang rapat nanti. Nah, yang ini ya. Oke, sudah terbuka. Sekarang kita buka skrup. Jadi untuk printer ini ada 3 skrup yang terpasang pada motherboardnya. Jadi untuk pemula yang ingin membongkar seperti ini, sebaiknya, atau teknisi pemula ya, untuk sebaiknya kalian foto atau merekam ya, karena takutnya bisa bongkar nggak bisa pasang gitu ya. Oke, nah kita akan fokus di bagian ini. Kita akan buka port USB. Nah, di sini akan kita solder ya. Kita akan lepas kakinya. Nah, sekarang di sini ya, saya jelaskan sedikit ya. Untuk spare part ini agak susah dicari ya. Nah, ini ya, ini Canon ini karena dia memiliki 5 kaki seperti ini. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, ada 5 kaki. Yang umum dijual itu hanya 2 kaki. Nah, ini ada 5 untuk tipe Canon ya. Nah, namun Epson juga kayaknya 5 ya. Epson itu 5. Nah, di sini saya cari bangkai atau printer-printer yang nggak terpakai, saya cabut. Nah, sini ada 2 tipe ya, saya yang cabut. Di sini ada Canon dan Epson. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini salah satu 2 kaki ya, tipe yang 2 kaki. Contohnya seperti ini. Ini banyak dijual online. Nah, ini ada 2 kaki, 1 dan 2 ya.
kiri kanan ini. Nah, ini banyak dijual online, namun yang 5 kaki itu agak susah didapat, makanya saya hanya butuh bangkai atau saya cari di printer-printer yang sudah nggak terpakai lagi. Nah, ini yang 2 kaki itu printer Canon ya, sedangkan yang ini adalah printer Epson yang saya cabut. Nah, ini tulisannya agak blur ya, ntar saya fokuskan dulu. Nah, ini ya, ini sebenarnya mainboard untuk Epson ya, namun kebetulan kakinya itu sama, ada 5 kayak gini ya. Nah, ini terdapat 5 kaki seperti ini, sedangkan Canon yang akan kita ganti ini kakinya juga 5 ya, seperti ini. Nah, ini ya sama ya. Nah, ini Canon ada 5, jadi Epson juga ini ada 5. Jadi tidak menuntut kemungkinan walaupun mereknya berbeda, yang penting kita fokus di bagian kakinya itu aja ya. Sekarang kita ambil yang ini, konektor, kita buka. Jadi ada 2 metode ya untuk membuka kaki USB port ini. Pertama ya, metode pertama kita menggunakan solder ya. Di sini saya siapkan penyedot timah ini ya. Nah, sekarang saya nyalakan terlebih dahulu soldernya. Di sini saya menggunakan solder uap. Di sini saya panaskan sampai 400 derajat ya. Nah, pertama kita berikan timah pada masing-masing kaki yang akan kita cabut ya. Kalian bisa menggunakan solder biasa juga boleh jika nggak punya solder uap seperti ini ya, cuman ya gitu agak sedikit lama lah kerjanya. Jadi setiap kaki kita berikan timah agar kaki tersebut timahnya mudah mencair, dan kita akan sedot ya menggunakan penyedot timah seperti ini. Nah ya, nah gini kita cairkan kemudian disedot satu persatu. Memang cara ini membutuhkan waktu yang agak sedikit lama ya. Namun ya kalau kita punya hanya memiliki alat solder ya harus kita kerjakan. Namun jika kalian sudah terbiasa pasti nggak terlalu sulit juga ya. Nah, ini teknik bagaimana cara menggunakan solder ya. Nah, sedot aja sampai seluruh timah habis. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu di sini saya menggunakan blower ya. Kebetulan saya punya blower tipe Quick 858D seperti ini. Oke, sekarang saya nyalakan. Nah, di sini saya panaskan ya. Di sini juga sampai 400 derajat panas blowernya. Anginnya sini saya gunakan 2,5 ya anginnya. Nah, sekarang di sini saya menggunakan pengait ya, pengait karena saya akan solder bagian bawah atau bagian kaki daripada konektor USB tersebut. Jadi saya harus menggunakan penjepit agar bisa terlihat. Ya, jadi di satu sisi saya akan panaskan kakinya, di satu sisi saya akan mencungkil ya atau menarik bagian atas konektor tersebut agar lebih cepat terlepas. Nah, oke, ini sudah lumayan panas. Jadi saya panaskan bagian sisi bawah ya atau sisi kakinya. Jadi jangan lupa diberikan flux terlebih dahulu ya. Setiap kakinya bisa digunakan menggunakan flux. Nah, di sini sambil memanaskan kakinya saya mencungkilnya menggunakan pinset. Bisa menggunakan obeng atau bisa menariknya menggunakan tang ya. Ya, menggunakan blower ini pun cukup lama ya karena memang kakinya 5, jadi aku harus fokus di seluruh kaki tersebut. Kita harus panaskan satu persatu. Jadi cara teknik pemanasannya, memanaskan kakinya jangan terfokus di satu kaki ya, harus fokus ke 5 kaki tersebut. Nah, ini sudah terlepas ya. Kita bisa menariknya, bisa menggunakan tang. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke ya. Jadi seluruh kaki sudah terlepas pada mainboardnya. Nah, sekarang kita akan mencabut yang bagian Canon ya. Tadi kan bagian Epson ya. Nah, sekarang yang Canonnya. Yang ini yang akan kita ganti. Ya, nah ini. Ini mainboard Canon yang akan kita ganti konektornya. Kita berikan flux ya. Terserah ya, kalian bisa gunakan flux murah, flux mahal. Intinya flux ini akan membantu untuk cepat mencairkan timah tersebut.
Jadi caranya hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Kalian panaskan ke seluruh kaki, itu harus dipanaskan. Jadi tekniknya caranya melingkar ya. Jika sudah dipanaskan bagian atas, kaki yang atas, panaskan lagi kaki yang bagian bawah gitu. Jadi cara ini memang butuh waktu beberapa menit ya. Cuman ini videonya saya cut, saya persingkat agar nggak terlalu panjang durasinya. Nah, ini sudah hampir terlepas. Nah, oke ya, ini terlepas. Jadi sama ya, bentuk kakinya juga 5 seperti ini. Nah, ini yang akan kita buang, nggak terpakai lagi karena ini sudah nggak terdeteksi di komputer ya. Kita ambil yang kanibal tadi. Berikut cara pemasangan ya. Nah, sekarang pemasang konektor USB yang sudah kita cabut tadi. Nah, ini. Nah, sini perhatikan pemasangan kakinya ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Di sini ada, perhatikan 5 kaki ini ya. Yang pasti port ini nggak salah pasang ya, karena memang bentuk kakinya itu unik. Nah, perhatikan aja gambarnya nih. Ada sedikit melengkung ya. Posisikan juga seperti gambar tersebut. Jadi posisinya nanti seperti ini ya. Ya, yang pasti nggak bisa terpasang salah ya. Nah, ini karena ini adalah kanibal atau bangkai, jadi saya luruskan kembali kakinya agar bisa masuk di lubang pada mainboard. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini. Yang pasti nggak bisa kebalik ya. Nah, kita rapatkan, usahakan rapat di papan ya. Nah, seperti ini sudah rapat. Nah ya, sudah rapi seperti ini ya. Jadi lubangnya itu harus dibersihkan dulu, disedot menggunakan penyedot timah tadi agar kakinya bisa masuk ya, kaki portnya bisa masuk. Nah, untuk pemasangannya sini saya menggunakan solder uap yang tadi. Nah, sini saya menggunakan timah ya. Gunakan timah yang besar aja agar cepat terpasang kakinya. Untuk teknik penyolderan pun sama ya. Di sini panas soldernya saya gunakan 400 derajat. Hampir sama dengan blower tadi. Di sini ya saya atur dulu ya agar bisa kelihatan oleh kamera. Kayak gini ya, baiknya kayak gini. Ntar saya cari tatakan dulu agar ini bisa bersandar, agar bisa kelihatan di kamera lah. Nah, oke. Jadi ini Microsoft Digital, saya jadikan sandaran ya, bukan untuk memperbesar gambar ya. Nah, di sini nampak sudah terlihat jelas. Jadi langsung aja ya di solder menggunakan timah. Jadi ada 5 kaki untuk USB ini. Jadi solder satu per satu gitu. Jadi untuk video ini agak sedikit panjang ya, kurang lebih 19 menit karena memang harus terlihat detail bagaimana cara. Jadi kita hanya fokus di bagian ini ya. Adapun cara membuka printer itu kan beda-beda ya. Beda-beda, ada printer Epson, Canon, HP. Nah, namun teknik pemasangannya caranya seperti ini. Mungkin di lain waktu saya akan buatkan konten lagi bagaimana cara mengganti port USB yang memiliki kaki 2 gitu ya. Jadi kita tunggu aja printer yang memiliki kasus yang sama. Nah, sedangkan kali ini videonya kita membahas bagaimana cara mengganti konektor yang kaki 5 gitu. Seperti ini. Ya, setelah kaki yang 5 itu ada yang tengah ya. Nah, ini yang kecil itu ada 4. Ini ada yang 4. Ini adalah sumber arus ya, yaitu positif negatif dengan data. Ini harus penting. Jangan sampai timahnya meluber ya ke kaki yang lain. Sedangkan kaki yang 5 ini hanya sebagai penguat ya, penguat agar kaki port itu enggak cepat goyang gitu.
Oke ya, bisa diperhatikan keempat ini juga harus terpasang dengan baik. Nah, saya rasa sudah aman ya. Nah, ini ada 4 kaki dengan 4 solderan yang ada di tengah, 5 kaki dengan 4 yang ada di tengah itu ya. Nah, usahakan 4 yang solder yang di tengah itu jangan ada saling nyambung solderannya. Oke, saya rasa sudah rapi. Sekarang kita tahap pemasangan pada printer ini. Ini printernya kita siapkan. Sekarang kita fokus pada pemasangannya. Ya, untuk pemasangannya sama ya, bagaimana cara memasang dan membongkar mainboard ini sama caranya. Ya, silakan kalian simak aja ya bagaimana cara pemasangan mainboard ini. Oke, mainboard sudah selesai terpasang. Kita lanjut ke tahap pemasangan panel ya. Jadi skrupnya kita pasang panel atas ya. Ini karena tadi sempat dibuka karena salah satu fleksibel itu terjepit. Jadi kita pasang kembali fleksibelnya, panelnya maksudnya. Jadi cara ini ya untuk teknisi-teknisi pemula yang baru belajar. Adapun untuk pengguna printer sebaiknya jangan melakukan ini, bawa aja ke tempat servis karena akibatnya bisa fatal juga. Nanti salah solder atau blowernya terlalu kepanasan, mainboardnya bisa mati ya. Jadi ada teknik-teknik tersendiri bagaimana cara memanaskan mainboard ini atau menyolder pada kaki ini. Oke, ini tahapan terakhir. Kita pasang casingnya. Nah, seperti ini. Penutup terakhir, penutup panelnya pasang. Jadi seperti itu aja cara mengganti port ini. Setelah ini kalian bisa coba langsung. Yang pastinya printer ini langsung saya coba ke komputer ya. Namun tidak saya tampilkan videonya karena terlalu panjang lah durasinya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi pemula, teknisi pemula yang baru belajar. Saya rasa sudah aman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.